Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mauluddin Azhari, mata kuliah Masalah Dunia Islam kelas B yang diampu oleh Dr. Siddiq Jatmika, MSI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Ekspresi Kaum Muslim Cina di Indonesia terhadap Stereotip yang beredar di masyarakat, yang dimana koresponden autornya ialah saya sendiri, Mauluddin Azhari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Muslim Cina memiliki sejarah yang cukup besar di Indonesia yang dapat kita bagikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ialah masa sebelum kolonialisme. Pada masa ini sudah terdapat etnis Tionghoa yang sudah memeluk agama Islam dan menetap di Pulau Jawa. Mereka ialah Cheng Ho dan juga pengikut-pengikutnya. Awalnya, mereka memeluk agama Islam hanya karena ingin berbaur dan agar diri mereka diterima oleh masyarakat Jawa. Nah, yang kedua ialah era kolonialisme Hindia Belanda. Pada zaman ini terdapat peraturan-peraturan yang memecah warga Indonesia. Contoh dari peraturan tersebut ialah adanya pembagian warga ke dalam 3 kategori rasial yang dimana tiap kategori tersebut memiliki hak hukum dan hak istimewa yang berbeda-beda. Di posisi paling atas ditempati oleh orang Eropa, di posisi kedua ditempati oleh orang Timur Asing, dan posisi paling bawah ditempati kaum pribumi. Nah, atas hal tersebutlah yang memunculkan stigma di kalangan orang Tionghoa kalau status dan derajat mereka lebih tinggi daripada pribumi. Nah, yang ketiga ialah perubahan situasi politik. Setelah pembantaian massal warga Tionghoa yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1740, mengakibatkan banyaknya warga Tionghoa yang langsung memeluk agama Islam karena ingin mendapatkan perlakuan layaknya pribumi dan juga dikenakan pajak yang lebih rendah. Nah, setelah itu, pada tahun 1930-an, terdapat sebuah aktivitas penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Muslim Cina kepada Tionghoa non-Muslim agar memeluk agama Islam. Contohnya seperti Partai Islam yang dipimpin oleh Ong Kie Ho dan juga Persatuan Islam Tionghoa di Medan yang dipimpin oleh Yap Asyong atau yang lebih dikenal dengan Haji Abdul Somad. Nah, yang keempat ialah masa Orde Baru. Di sini PT merubah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Tidak hanya nama, namun Presiden Soeharto juga menyelundupkan orang-orang dari kalangan militer ke jajaran petinggi di PT. Hal tersebut mengakibatkan PT tidak dapat bergerak secara leluasa. Nah, cahaya terang pun langsung menyinari PT ketika hancurnya rezim Orde Baru. Pada pertengahan Mei tahun 2000, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang memiliki stereotip yang sangat plural, PT diizinkan kembali untuk menggunakan kata Tionghoa sebagai namanya. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, timbullah pertanyaan, mengapa kaum Muslim Cina selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia? Nah, jurnal ini akan menjelaskan tentang kondisi ekspresif kaum Muslim Cina di Indonesia dengan menggunakan teori konstruktivisme untuk menjawab perumusan masalah tersebut. Konstruktivis lahir karena adanya reflektivis post-positivis dan masih mengusung semangat anti-positivisme. Namun ia memiliki orientasi pada produksi dan juga reproduksi sains ilmu pengetahuan sebagai problem solving bagi persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan. Konstruktivis juga berisikan tentang cara terbentuknya sebuah kebudayaan yang berasal dari kebiasaan yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat, lalu menyebar hingga keluar sampai ada yang mengikuti kebudayaan tersebut. Konstruktivis juga berisikan pengakuan dari sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, teori konstruktivis ini sangat cocok digunakan untuk membahas kasus ekspresi kaum Muslim Cina di Indonesia terhadap stereotip yang beredar di masyarakat ini. Berdasarkan referensi yang tersedia dan dengan melakukan pendekatan dengan teori konstruktivis, maka dapat diketahui bahwa penyebab mengapa kaum Muslim Cina dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia ialah karena identitas ketionghoaan mereka yang berada di kelas eksklusif, bersifat tertutup dan juga antisosial, serta seringkali dicap materi oriented. Ketionghoaan yang seringkali dianggap negatif menjadi kesan pertama yang sering sekali ditangkap pertama kali oleh orang-orang daripada atribut atau identitas lainnya. Ditambah lagi pada zaman kolonial Belanda dahulu terdapat sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh VOC pada tahun 1860-an yakni peraturan Wittgenstein-Stelsel. Nah, peraturan tersebut berisikan tentang pembagian wilayah berdasarkan etnis. Kaum Tionghoa pun mendapatkan lapak pemukiman khusus serta status sosial mereka ditempatkan di tingkat kedua berada di atas kaum pribumi.
Di sisi lain juga, ketukunan yang dimiliki oleh kaum Tionghoa menjadikan mereka sebagai penguasa ekonomi. Nah, hal tersebutlah yang memunculkan kecemburuan ekonomi yang berubah menjadi sentimen ras dan residunya masih terasa hingga sekarang. Dari peristiwa tersebut dapat kita lihat hal yang mengakibatkan stereotip kelompok etnis sangat sulit dienyahkan atau dihilangkan meskipun mereka sudah memeluk agama mayoritas di negeri ini. Di dalam jurnal saya yang berjudul tentang ekspresi kaum muslim Cina di Indonesia terhadap stereotip yang beredar di masyarakat ini memiliki sejarah khusus yang cukup panjang dan terbagi ke dalam 4 periode. Yang pertama ialah masa sebelum kolonialisme, yang kedua ialah era kolonialisme Hindia Belanda, yang ketiga ialah perubahan situasi politik, dan yang keempat ialah masa Orde Baru. Dan setiap periodenya memiliki ceritanya masing-masing. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah di jurnal saya kali ini yang berisikan mengapa kaum muslim Cina selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, saya menggunakan teori konstruktivis. Berdasarkan sumber yang telah saya peroleh dan juga dengan menggunakan teori konstruktivis, maka muncullah jawaban atas rumusan masalah tersebut, yakni bahwa penyebab mengapa mereka selalu dipandang sebelah mata ialah karena identitas ketionghoaannya yang sangat melekat pada diri mereka. Terlebih pada zaman dahulu terdapat sebuah sistem yang memecah rakyat Indonesia. Di dalam sistem tersebut, kaum Tionghoa sendiri diletakkan di tingkat kedua, yakni berada di atas kaum pribumi. Nah, hal tersebutlah yang menghasilkan stigma di benak mereka kalau mereka lebih tinggi derajatnya ataupun status sosialnya dibandingkan kaum pribumi yang letaknya berada di bawah mereka, yakni berada di posisi paling bawah.